Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Nianto dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan NIM 200511443. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Berdasarkan sumber cerita bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Maluku berasal dari naskah kuno dalam bentuk hikayat-hikayat seperti hikayat itu, hikayat baca, dan hikayat setempat lainnya. Kemudian juga berasal dari berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya yang menunjang cerita sejarah daerah Maluku. Kerajaan-kerajaan di Maluku yang paling menonjol adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate. Berdasarkan Kitab Negara Kertama pada abad ke-14 Masehi, Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Berdasarkan hubungan dengan hikayat Ternate dan hikayat Bacan, menyebutkan bahwa Moeloka atau Maluku berarti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada abad ke-14 Masehi, Majapahit memiliki terdapat hubungan pelayaran dan perdagangan di Tuban dan Gresik dengan daerah Hitu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon. Pedagang Muslim. Selain dari kerajaan Majapahit, pedagang Muslim dari Arab dan Timur Tengah juga mendatangi di daerah Maluku untuk memperoleh komoditas rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Raja-raja Ternate. Yang pertama adalah Masyhur Mulamo pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Merupakan raja pertama dari Ja'far Sadiq. Kemudian Kaichil Yamin pada tahun 1272 sampai 1284 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu Raja Kamalu pada tahun 1298 sampai 1304 Masehi. Yang keempat yaitu Raja Kaichil Ngaralamu pada tahun 1304 sampai 1317 Masehi. Yang kelima, Patsya Malamo pada tahun 1317 sampai 1322 Masehi. Kemudian yang keenam adalah Sida Arif Malamo yaitu pada tahun 1322 sampai 1331 Masehi. Yang ketujuh yaitu Raja Bayanullah pada tahun 1350 sampai 1375 Masehi. Raja-raja Ternate dari raja pertama sampai raja ketujuh tidak ada keterangan jelas bahwa mereka beragama Islam. Kemudian pada raja ke-8 itu Marhum pada tahun 1465 sampai 1489 Masehi. Marhum adalah raja yang pertama masuk Islam setelah mendapatkan seruan dari pedagang Minangkabau yang juga murid dari Sunan Giri, yaitu Datuk Maulana Hussein, datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Raja Marhum wafat pada tahun 1486 Masehi, digantikan putranya yang bernama Zainal Abidin. Patokan kedatangan Islam di Ternate. Jika patokan masuknya Islam di Ternate dibawa oleh ulama Melayu dan Jawa, tetapi menurut M. Saleh Putu Hena, berdasarkan tradisi lisan masyarakat Maluku, bahwa pedagang Arab lah yang memperkenalkan di Maluku mereka. Mereka adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Raja-raja Ternate ke-9 yaitu Zainal Abidin pada tahun 1465 sampai tahun 1500 Masehi. Beliau merupakan raja pertama digelar sultan karena merupakan jebolan sekolah Islam Gresik dan merupakan asuhan dari Sunan Ampel. Perubahan yang dibuat oleh Zainal Abidin yaitu menjadikan Islam sebagai agama resmi, membentuk kesultanan baru yaitu Jolebo atau Bobato Akhirat. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan sultan sebagai pembina agama Islam atau Amir ad-Din. Setelah wafatnya pada tahun 1500 Masehi, kemudian dipimpin oleh anaknya bernama Sultan Bayanullah yaitu pada tahun 1500 sampai 1522 Masehi. Sultan Bayanullah meneruskan
apa yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Zainal Abidin. Kemudian Sultan Bayanullah membuat suatu kebijakan disebut dengan sivilisasi Islam, yaitu pertama, pembatasan poligami, kedua, larangan kumpul kebo dan pengundilan, yang ketiga adalah wanita diwajibkan berpakaian secara pantas dan cidaku bagi laki-laki yang terlarang. Kemudian yang keempat adalah hukum perkawinan Islam, yang dimana para pasangan harus beragama Islam. Kemudian Portugis datang pada tahun 1512 Masehi di perairan Maluku dengan Kapten Antonio de Abreu. Sultan mengutus adiknya serta pejabat untuk berbincang atau pembicaraan. Kemudian berhasil bekerjasama dengan Francisco Serrao, merupakan salah satu kru dari ekspedisi Portugis. Perbincangan ini menimbulkan yaitu melemahkan Kesultanan Ternate, yang dimana Portugis diizinkan untuk membangun benteng di Ternate pada tahun 1522 Masehi yang disebut dengan Benteng Toloco. Kedekatan Sultan dengan Sultan tersebut menimbulkan keresahan serta kekecewaan terhadap rakyat karena Portugis ikut campur dalam urusan kesultanan. Kesultanan Bayanullah wafat karena diracuni oleh rakyatnya sendiri. Akibatnya, pergantian sultan tidak stabil. Beberapa sultan sementara memerintah, yaitu Sultan ke-11 adalah Sultan Deyalo, yang dimana pada tahun 1522 sampai 1529 Masehi. Kemudian yang ke-12 adalah Sultan Bohiyat, yaitu pada tahun 1529 sampai 1532 Masehi. Yang ke-13 adalah Sultan Tabarigi, yaitu pada tahun 1532 sampai 1535 Masehi. Yang keempat adalah Sultan Jamil, yang dimana pada tahun 1535 sampai 1575 Masehi. Pada masa Khairul Jamil menjadi stabil kembali dalam pergantian sultan tersebut. Agenda yang dilakukan oleh Khairul Jamil merupakan yaitu menjaga kembali akidah Islam. Khairul Jamil merupakan sultan yang berhasil membawa kebesaran Ternate. Kemudian sultan wafat karena dibunuh oleh Portugis, yaitu Antonio Pinancal di saat menghadiri penjajahan Islam. Setelah Khairul Jamil wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Babur, yaitu pada tahun 1570 sampai 1510 Masehi. Sultan Babur merupakan anak dari Sultan Khairul yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Masa keemasannya itu mencapai kejayaannya sampai ke Kepulauan Sulu, yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan pertama memiliki hubungan dengan masyhur Malang, yaitu raja pertama dari Ternate. Mereka merupakan putra dari Ja'far Sadiq. Raja pertama memiliki kepercayaan Sishiman, yaitu menjaga roh-roh nenek leluhur nenek moyang. Raja-raja Tidore yang pertama adalah Raja Sajah, yaitu merupakan raja pertama dari putra dari Ja'far Sadiq. Tidak ada keterangan jelas bahwa beliau beragama Islam. Kemudian Raja Ciryati atau Sultan Jamaluddin, raja yang pertama kali masuk Islam, diberi gelar dengan Sultan Jamaluddin, berhasil mempererat keislaman di Tidore. Kemudian wafat pada tahun 1522 Masehi, 12 Masehi. Yang ke-13 adalah Sultan Masyur, yang dimana pada tahun 1512 sampai 1526 Masehi. Sultan Masyur merupakan anak dari Sultan Jamaluddin. Pada masa ini, kedatangan Spanyol dan diterima oleh Sultan Masyur tersebut. Rombongan Masyur memberi hadiah-hadiah seperti jubah, kursi Eropa, kain linen, dan lain-lain. Bahkan Sultan menganggap Tidore sebagai wilayah sendiri. Kemudian pada tahun 1526, Sultan Masyur wafat digantikan putra bungsunya pada tahun 1529 Masehi. Yang keempat adalah Amiruddin Iskandar Dzulkarnain, merupakan anak dari Sultan Masyur. Karena Sultan Amiruddin Iskandar Dzulkarnain masih muda, maka Sultan Amiruddin mengangkat
atau melantik Kaichel Rade sebagai mangka bumi. Pada masa ini perperangan dengan Portugis dan berakhir dengan perjanjian damai, yaitu yang pertama adalah semua rempah-rempah hanya boleh dijual kepada Portugis dengan harga yang sama. Kemudian yang kedua adalah Portugis akan menarik armadanya dari Tidore. Kemudian Sultan Amiruddin wafat pada tahun 1547 Masehi. Peristiwa pasca meninggalnya Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain pada tahun 1557 terjadinya masa transisi, yang dimana terdapat 3 orang sultan, yaitu Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, dan Sultan Gapi Baguna. Kemudian setelah masa transisi itu berakhir, maka digantikan oleh Sultan Saifuddin, di mana pada tahun 1657 sampai 1689 dan dilantik dan berhasil membawa kemajuan Tidore dan kemudian disegani oleh masyarakat Tidore. Pada masa itu, daerah seberang laut mengalami pergolakan yang harus dihadapi oleh sultan-sultan pengganti, antara lain Sultan Hamzah Fahruddin. Setelah 1 abad pada masa kerajaan Tidore, terdapat bernama Sultan Nuku atau Sultan Jamaluddin, yaitu bangkit melawan Belanda. Karena perlawanannya, beliau diasingkan ke Sri Lanka dan wafat di sana. Belanda ikut campur dalam urusan internal kerajaan. Kemudian rakyat Tidore menyerbu istana Tidore pada tahun 1983. Kemudian Tidore bangkit kembali pada masa Sultan Kaichel Nuku yang mendapat gelar kehormatan, yaitu Sri Mahatuan Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Saifuddin Shah Muhammad El Mabus Kaichel Paparungan Jawa Barakati. Pada masa ini, kekuasaannya mencapai Papua Barat, Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, dan bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sultan Kaichel Nuku memiliki 4 pokok cita-cita. 4 pokok cita-cita tersebut telah diwujudkan oleh Sultan Kaichel Nuku. Yang pertama adalah mempersatukan seluruh Kesultanan Tidore sebagai kebutuhan utuh. Kemudian yang kedua adalah memulihkan kembali 4 pilar kekuasaan Kesultanan Maluku. Yang ketiga adalah mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat Kesultanan Maluku. Yang keempat adalah mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku. Sultan Kaichel Nuku. Sultan wafat pada tahun 14 November 1805 di usia 67 tahun. Sepeninggalannya, sultan penerusnya sering terjadi konflik. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi adanya intervensi Belanda dalam proses peralihan kepemimpinan Tidore. Artinya di mana Belanda itu mempercampur dalam hubungan internal kerajaan Tidore. Peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore yaitu adalah pada kerajaan Ternate terdapat Masjid Jami' Sultan Keron yang berada di Ternate. Kemudian di kerajaan Tidore terdapat Benteng Tore di Tidore. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.